warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baikku. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk ketua kelas memimpin doa sebelum pembelajaran. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengabsen satu-satu saja yang tidak masuk pada hari ini. Yang pertama Bandi. Hadir Bu. Marina, Bu. Sri Nurmudin, Darwandi, Rahmat, sama Diri. Baik, hari ini ada semua kan anak-anak? Hadir Bu. Ya, untuk materi minggu lalu, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu membahas tentang apa? Enggak ingat Bu. Minggu lalu kan kita membahas tentang pemerintahan pada masa Bani Umayyah yang mana terdiri dari dua periode, yang mana pada masa di Andalusia dan di Damaskus. Nanti materinya diingat lagi ya anak-anak, supaya kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Baik, kita lanjut. Di sini sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menunjukkan kata konsep yang akan Ibu jelaskan materi kita pada hari ini. Yang pertama itu kita membahas tentang mengutamakan tentang kejujuran dan keadilan. Setelah itu, di sini setelah kita mempelajari tentang mengutamakan kejujuran dan keadilan, kita akan mempelajari memahami perilaku jujur. Maksud dari materi dari memahami perilaku jujur di sini, kita akan membahas tentang pengertian dari perilaku jujur. Lalu lanjut. Nah, di sini yang kedua itu memahami perilaku adil. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dari perilaku adil. Lalu setelah kita mempelajari tentang pengertian dari perilaku jujur dan perilaku adil, kita akan memahami tentang dalil perilaku jujur dan adil. Lalu lanjut, setelah kita pahami tentang perilaku jujur dan adil, maka kita akan melakukan tata cara menerapkan perilaku adil di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lanjut, kita akan mempelajari tentang cara menerapkan perilaku adil di dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah kita mempelajari kejujuran dan keadilan, maka kita akan mendapatkan manfaat, di mana di sini kita akan menjadi seseorang yang memiliki sikap mulia yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui membaca teks, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jujur dengan benar. Lalu yang kedua, melalui membaca teks, peserta didik mampu menjelaskan pengertian adil dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui diskusi kelompok kecil, peserta didik mampu menyediakan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu yang keempat, melalui diskusi kelompok kecil, peserta didik mampu menyajikan tentang perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, Ibu sajikan 3 gambar. Yang pertama ada gambar yang bertulisan stop berbohong. Lalu yang kedua berani jujur dan berani adil. Lalu yang ketiga menunjukkan gambar seorang apa kan? Hakim. Kita bahas satu persatu di sini. Kita di gambar satu yaitu stop berbohong. Apa maknanya kan anak?
Jangan berbohong, Bu. Nah, kita dilarang berbohong. Di sini aku tanya, apabila anak-anak di sini, contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, dibohongin oleh teman-temannya, apakah merasa senang atau tidak? Tidak. Nah, jadi di sini kan stop berbohong. Kita dalam umat Islam juga dianjurkan untuk tidak berbohong karena berbohong itu tidak baik untuk kita. Contohnya pertama, kalau kita sekali berbohong kepada orang lain, maka kita tidak akan dipercaya oleh orang lain sekalipun kita berkata benar. Oke, untuk yang gambar kedua, berani jujur dan berani adil. Apa tuh maksudnya anak-anak? Gambar kedua, berani jujur dan berani adil. Kita harus berani berperilaku jujur, Bu, walaupun salah gitu. Walaupun apa ya, susah gitu. Ya betul kata Bandi. Kita harus berani jujur dan berani adil. Yang mana contohnya? Ketika kita melakukan kesalahan, misalkan Marina mengambil bukunya di abangnya, tapi saat Marina meminjam buku abang tidak ada. Tapi Marina setelah abang datang kan Marina jujur, bang bahwa tadi Marina minjam buku abang, gitu kan? Berarti kita harus berani jujur kepada orang lain dan bersikap adil. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan tentang apa anak-anak? Tiga, seorang hakim. Persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim. Maka hakim itu harus bersifat adil, jujur, tidak memihak. Kan? Untuk ketiga gambar ini anak-anak bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, di sini pengertian dari perilaku jujur. Secara umum, jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Menurut ahli di sini kan, menurut Muhammad Mustari, dan jujur itu suatu upaya atau perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik dalam dirinya maupun pihak lain. Seseorang yang menanamkan sifat jujur akan mendapatkan sifat baik dalam hidupnya, antara lain perasaan tenang, terbiasa bertanggung jawab, dijauhi dari perilaku melanggar norma, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Untuk perilaku jujur, apakah ingin ditanyakan? Tidak ada. Coba Marina ditambahkan tentang pengertian dari perilaku jujur. Berperilaku jujur itu sama pentingnya dengan jika berperilaku jujur di sekolah, sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Nah, seorang peserta didik hendaknya harus jujur kepada bapak atau ibu guru maupun teman-teman di sekolah. Nah, kejujuran peserta didik saat mengerjakan ulangan akan membantu dalam mengevaluasi hasil dari pembelajaran yang dicapai setiap siswa. Berperilaku jujur ini terhadap teman-teman di sekolah juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan akan disukai oleh teman-teman. Di sini perilaku jujur bisa kita terapkan di 3 lingkungan. Yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat. Yang mana apabila nilai-nilai kejujuran kita tanamkan di lingkungan keluarga, maka di dalam lingkungan keluarga maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Yang mana anak harus jujur kepada orang tuanya, begitu juga orang tua harus jujur kepada anaknya. Begitu juga di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, di sini peserta didik diharuskan untuk jujur kepada gurunya. Misalkan tidak mencontek dalam ujian. Di sini apa gunanya anak supaya jujur kepada gurunya? Agar guru dapat menilai pengetahuan anak sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Lalu adil di dalam bidang masyarakat. Misalnya tuh kita di dalam lingkungan
harus jujur. Dah mengerti anak? Ngerti Bu. Kita lanjut ya. Lalu di sini, di manakah kita bisa menerapkan perilaku jujur? Tadi kan aku bahas kan, yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan Sekolah. yang ketiga di lingkungan Masyarakat. Lalu di sini kejujuran tentu saja harus diutamakan di dalam setiap pergaulan, baik itu di rumah, sekolah maupun masyarakat. Kerugian akibat dari perilaku tidak jujur maka akan kita rasakan sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, sekalipun kita sudah berusaha untuk berkata jujur dan tidak akan melakukan perilaku jujur. Orang akan merasakan hilang kepercayaan kepada diri kita dikarenakan suatu kesalahan, yaitu perilaku yang tidak jujur. Sementara orang yang pernah kita bohongi pasti akan merasakan kecewa dan sakit hati. Ya, di sini apabila kita sudah pernah sekali saja berbohong kepada teman-teman kita, maka teman-teman kita akan sulit untuk percaya kepada kita. Walaupun untuk selanjutnya kita berkata jujur, maka kepercayaan orang tersebut kepada kita tidak mencapai 100% percayanya. Soalnya kita sudah pernah dusta kepada orang tersebut. Jadi diharapkan kepada anak-anak harus berkata jujur ya kepada teman-temannya. Oh Ibu. Oke, lanjut. Kepercayaan seseorang akan muncul jika seseorang itu sudah berusaha untuk berperilaku yang jujur. Karena setiap perilaku yang baik akan dan kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Di sini apabila kita berperilaku jujur, kita terapkan perilaku jujur, yang mana kita mendapatkan kebaikan. Satu, kebaikan dari teman-teman bisa percaya kepada kita. Kita bisa memiliki banyak teman. Lalu yang lebih wahnya lagi di sini bahwa Allah akan memberikan kita pahala apabila kita berkata jujur. Oke, kita lanjut. Di sini Ibu lanjut ke perilaku adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Apalagi yang berprofesi sebagai seorang hakim atau jaksa. Tadi kan bahwa seorang hakim dan jaksa tidak boleh memihak kepada lain. Soalnya apabila seorang hakim memihak, maka tidaklah berdiri kebenaran di persidangan tersebut. Di sini bukan juga sebagai hakim yang harus berperilaku adil, aparat hukum juga harus berperilaku adil kepada orang-orang lain. Jadi kan harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat atau jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap umat muslim menegakkan keadilan. Untuk pengertian perilaku adil, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak tahu. Oke, untuk saudari Darwati mohon ditambahkan materi tentang itu adil. Adil berarti memberikan hak pada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan memihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam
rahmatan lil alamin. Oleh karena itu setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam sisi apapun, apalagi yang berprofesi sebagai hakim, jasa maupun aparat hukum lainnya yang harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, atau sosial, pangkat atau jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan berwujud apabila setiap manusia menegakkan keadilan. Ya baik, terima kasih Langit atas tambahannya. Lalu kita lanjutkan yang selanjutnya. Dimanakah kita bisa menentukan menerapkan perilaku adil? Di sini yang pertama kita bisa menerapkan perilaku adil itu di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga apa contohnya? Misalkan ibu mempunyai 2 orang anak, 1 orang anak sekolah SMP dan anak ibu satunya sekolah SD. Tapi ibu ngasih jajan kedua anak ibu tuh sebesar 10.000 sama. Apakah itu termasuk perilaku adil? Ya Bu. Tidak, Bu. Coba dipahami kata-kata ibu. Tidak, Bu. Iya, tidak. Betul kenapa ini tidak? Mengapa tidak? Karena kakaknya sekolah SMP. SMP pulangnya masuk dari jam 7 sampai jam 3 sore, sedangkan SD dari jam 7 sampai jam 10 kan sudah pulang. Jadi itu merupakan tidak adil. Tidak adil sikap tidak adil orang tua terhadap anak. Seharusnya dibedakan antara porsi SD sama SMP, soalnya kan durasi waktu sekolahnya kan berbeda. Sudah mengerti anak-anak untuk perilaku adil di lingkungan keluarga? mengerti, Bu. Oke, lanjut ya. Lalu yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya, ada yang tahu nggak? Nggak ada, Bu. Belum, Bu, belum. Betul. Guru tidak membedakan siswanya. Misalkan ibu ini di dalam kelas, anak-anak semuanya kan ibu tidak membedakan mana anak-anak yang berprestasi dan mana anak-anak yang tidak berprestasi. Semuanya disamakan, semuanya diposisikan di tempat yang sama dan diberikan ilmu yang sama. Sudah mengerti anak? Oke, kita lanjut yang ketiga. Di lingkungan masyarakat. Di sini contohnya misalkan seorang kan kalau kita lihat sekarang ini kan tentang bumi-buminya bantuan sosial kan. Kita lihat keadilan di masyarakat yang mana kita akan seorang aparat masyarakat akan membagikan bantuan sosial kepada orang yang membutuhkan kan. Itu merupakan perilaku adil kan di masyarakat. Itu anak-anak. Oke, betul. Lanjut lagi ya. Dalil tentang perilaku jujur dan adil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah SWT, menjadikan saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Subhanallahul azim. Baik, terima kasih kepada Raffi yang sudah membacakan ayat Al-Quran yang mengenai tentang adil. Di sini kan ayat Al-Quran yang membahas tentang perilaku adil terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8, yang mana artinya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap
terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Yang mana di atas menegaskan bahwa menegakkan suatu keadilan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena kepentingan pribadi maupun hal duniawi. Yang mana kepentingan pribadi ataupun duniawi itu harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya. Berarti kita tidak membeda-bedakan, walaupun kita bersaksi sebagai seorang saksi terhadap saudara atau saudari kita yang melaksanakan suatu perbuatan yang tidak baik ataupun lain sebagainya. Lalu meskipun kesaksian itu merugikannya, berarti kita tahu bahwa apa yang kita bicarakan itu dapat berdampak buruk kepada orang lain, tapi itu merupakan suatu perilaku adil dan perilaku jujur yang sudah kita sampaikan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Lalu demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun itu menguntungkan diri kita sendiri. Lalu lanjut, di sini ada hadis tentang perilaku jujur. Untuk saudara Ahmad, tolong bacakan itu hadisnya. An Abdillahi Mas'udi qala Rasulullah alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi illa birra wa innal birra yahdi illal jannah. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, terima kasih sudah membacakan hadis tentang perilaku jujur. Di sini hadis yang menjelaskan tentang perilaku jujur, yaitu hadis riwayat Tirmizi, yang mana berbunyinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kita ke surga. Hadis di atas itu menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa pelakunya ke surga. Seseorang yang jujur akan hidup dengan tenang, ia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. Berbeda jika seseorang yang pernah berdusta atau berbohong, tentu akan diselimuti dengan rasa bersalah, rasa gelisah, rasa takut. Maka seseorang tersebut akan merasa tidak tenang. Di sini dusta yang pernah dilakukan akan ditutupi dengan dusta-dusta yang lain. Apabila kita sudah pernah melakukan sekali dusta dan kita merasakan hal itu dapat menyelamatkan diri kita, maka untuk selanjutnya kita akan melakukan perilaku tersebut, karena kita akan menjadi seseorang yang terbiasa berdusta. Maka dari itu ibu harapkan kepada anak-anak, biasakanlah untuk berperilaku jujur dan adil, dan tidak berbohong kepada orang lain. Di sini kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Benar, kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Soalnya apabila sekali sudah kita berbohong, maka orang lain tidak akan percaya kepada kita lagi. Lalu kepercayaan muncul karena seseorang memang layak mendapatkannya. Apabila kita seringkali berperilaku jujur, berkata jujur kepada teman-teman kita, maka kita akan mendapatkan reward. Reward yang mana? Reward kepercayaan orang lain kepada diri kita. Lalu sini contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh perilaku jujur di rumah.
Walaupun kita sebagai contohnya, misal ibu sebagai orang tua, tapi ibu harus jujur kepada anak-anak ibu. Begitu juga dengan anak, adik, kakak-kakak yang ada di lingkungan rumah, maka harus semua bersikap jujur. Lalu yang kedua, memberikan informasi nilai rapot. Contohnya tidak melebih-lebihkan. Contohnya kita pas ketika penerimaan rapot, bilangnya itu tidak kita kasihkan sama orang tua kita, malahan kita melebih-lebihkan bahwa kita ini dapat segini dan kita menyalahkan dari guru bahwa guru ini gini gitu. Kita tidak jujurlah tentang apa yang sudah kita lakukan atau prestasi kita yang kita dapatkan di sekolah. Lalu untuk contoh ketiga, mengembalikan uang kembalian hasil belanja kepada orang tua. Nah, mungkin hal ini pernah dirasakan oleh anak-anak semua. Pernah bu. Di sini kan mengembalikan uang kembalian hasil belanja kepada orang tua. Di sini kan biasa contoh lah. Kalau ibu kan sebagai seorang anak disuruh sama mama pergi ke warung beli minyak makan contohnya. Ibunya ibu tuh kasih ibu uang 10.000, tapi ibu disuruh beli minyak makan harga 8.000. Tapi 2.000-nya ibu ambil, dan ibu kasih tahu sama orang tua ibu belikan roti ataupun lain-lain. Itu merupakan perilaku yang tidak jujur kepada orang tua. Hal yang keempat, tidak mencuri maupun menggunakan barang anggota keluarga tanpa izin mereka. Untuk contoh yang keempat, seperti anak-anak, misalnya apa gitu. Misalnya kita meminjam itulah buku kakak kita yang di rumah, terus itu kita tidak izin. Itu merupakan perilaku tidak jujur. Soalnya kan kita tidak izin kepada murid, sekalipun itu saudara maupun orang tua kita. Lalu contoh perilaku jujur di sekolah yang pertama, mengaku jika belum melaksanakan pekerjaan rumah atau PR. Di sini contoh pertama kan mengaku jika melaksanakan pekerjaan rumah, yang mana siswa kan sudah dikasih tugas pekerjaan rumah oleh guru, maka harus diselesaikan di rumah. Apabila belum diselesaikan, ketika guru ingin memeriksa PR tersebut, maka anak tersebut harus berkata jujur apakah dia sudah mengerjakan di rumah ataupun dia belum sama sekali mengerjakan. Lalu yang kedua, berjanji untuk tidak akan berbohong kepada guru dan teman-teman lain di sekolah. Lalu yang ketiga, tidak mencuri barang-barang milik teman sebangku atau orang lain di sekolah. Lalu yang keempat, memberikan uang sesuai dengan harga jajanan di kantin kejujuran. Lalu yang kelima, tidak mencontek saat sedang melaksanakan ujian. Lalu yang ketiga itu contoh perilaku jujur di masyarakat. Ini contoh yang pertama yaitu tidak menyebarkan gosip. Nanti kan anak-anak, contohnya tidak menyebarkan gosip, tidak menyebarkan berita hoax. Lalu yang kedua, melaksanakan amanah yang diberikan oleh petinggi kampung dengan jujur dan tidak berlebihan. Lalu yang ketiga, siap untuk menjadi saksi jika melihat kasus yang sedang ditindak hukum. Lalu yang keempat, jujur saat sedang berdagang atau menjadi pembeli. Lalu yang kelima, melapor pada RT dan RW saat memiliki tamu yang akan menginap di rumah. Untuk contoh perilaku jujur di masyarakat, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Paham Bu, udah Paham, paham. oke, lanjut ya. Nah, di sini amati gambar berikut ini. Apa kan gambar? Nampak Bu. Nah, di sini gambar 1. Ayo. Ada seorang anak dan ayahnya. Di sini anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, ini dompet ayah saya terjumpa di bawah meja." Ini gambar 1 ini menunjukkan perilaku jujur atau tidak? Jujur. Apa alasannya perilaku jujur? Karena dia memberikan dompet ayahnya yang ditemuin. Nah, di sini anak ini sudah berperilaku jujur di lingkungan keluarga, yang mana anak tersebut menemukan sebuah dompet, ternyata itu adalah dompet ayahnya dan dikasihkan kepada ayahnya. Itu merupakan perilaku
Tidak jujur. Tidak jujur. Di sini kan seorang anak tidak jujur kepada ayahnya, dia cuma takut kepada ayahnya. Di sini kan ya, ayahnya bukan ayahnya, kalau dia pegang HP, ayahnya tidak tahu, tapi Allah Maha melihat segala yang apa yang kita lakukan. Maka contoh kedua ini tidak baik untuk ditiru ya anak-anak. Lalu contoh yang ketiga, di sini seorang perempuan dan ibunya. Maafkan saya ya ibu karena tidak sengaja menumpahkan air. Ini perilaku jujur atau tidak anak-anak? Perilaku jujur. Gimana anak jujur karena sudah melakukan kesalahan menumpahkan air. Nah, mengakui kesalahannya. Lalu contoh yang keempat. Ini ada seorang kakak beradik, abang adik. Di sini adiknya, abangnya ini duit baikinnya. Ini merupakan perilaku jujur atau tidak? Jujur kan? Iya. Ini kan adik ini menumbuhkan uang abangnya di rumah, maka adiknya kembalikan kepada abangnya. Lalu untuk contoh yang kelima, ini ada anak dan gambar yang satunya ada seorang ibu dan anak. Di sini tulisannya nasib baik ibu tak tahu aku yang pecahkan pasu ibu. Yang mana yang pelakunya itu anak laki-laki ini, sedangkan yang ibu marahin anak ceweknya. Ini merupakan perilaku jujur atau tidak? Tidak. Karena anak laki-laki tersebut tidak mengakui kesalahannya. Jadi kesalahannya dilimpahkan kepada orang lain. Itu merupakan perilaku tidak jujur dan tidak patut untuk dicontoh. Lalu contoh ke-6. Di sini ada kakak beradik. Dia bilang, kakak ini kan kakak ada dalam tas saya. Ini merupakan perilaku jujur atau tidak? Jujur bu. Jujur. Oke, kita lanjut. Ini ada disajikan 4 gambar lagi. Amati gambar berikut ini. Ini ada seorang anak dan seorang nenek. Dia saya tolong bantu ini seorang anak dan nenek. Anak membantu seorang nenek untuk menyeberang jalan. Ini merupakan perilaku baik atau tidak? Baik bu. Lalu contoh yang kedua, ini telepon abang, saya janji akan mengembalikannya. Ini perilaku baik atau tidak? Baik bu. Saya janji. Belum tentu. Belum. Belum tentu. Kalau kita ini sebagai bangsa kan tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Jadi masih tidak bisa dipercaya, ini tidak bisa dikatakan sebagai jujur. Saya janji. Ini bisa jadi dia lupa ataupun lain sebagainya. Untuk contoh yang ketiga, maafkan saya kak, saya tidak sengaja memotongkan buku kakak. Nah, di sini merupakan perilaku jujur atau tidak? Jujur. Jujur yang mana seorang anak mengakui kesalahannya yang telah dilakukannya, yang mana dia mengkotori buku kakaknya. Lalu contoh yang keempat, nah di sini ada seorang anak perempuan dan satunya ada anak perempuan lagi. Di sini nih, saya berjanji tidak akan memberitahu rahasia ini kepada siapapun. Di sini merupakan perilaku jujur atau tidak? Tidak kan? Tidak bu. Menyembunyikan kesalahan orang lain. Ini merupakan suatu perilaku yang tidak jujur. Untuk gambar yang sudah ibu tampilkan, apakah sudah dimengerti anak-anak? Contoh dari perilaku jujur. Mati bu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ibu sajikan gambar. Ini perilaku jujur di lingkungan sekolah nih. Contohnya yang nomor 1 nih. Apa dia namanya nih? Tuanya. Contek. Contek. Ini merupakan perilaku jujur atau tidak? Tidak. Nah, lalu gambar yang kedua. Ini seorang guru dan anak dan siswa. Yang mana anaknya berkata, Bu, saya jumpa di ibu di kantin. Jujur. Jujur kan? Jujur. Lalu gambar yang ketiga. Kamu janji nih, jangan beritahu ya tentang rahasia lah kayaknya. Di sini kata teman yang lain, baiklah saya janji. Berarti ini perilaku jujur atau tidak?
keempat, sini ada seorang anak tabungan di rumah sekolah atau tabungan dari sekolah. Di sini kan saudara berkata, kalau aku ambil duit ini walaupun sedikit pasti orang tidak akan tahu. Ini merupakan perilaku jujur atau tidak? Tidak, kan? Oke, kita lanjut. Lalu contoh perilaku adil di dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana contoh di lingkungan rumah. Contoh yang pertama yaitu memperlakukan semua anggota keluarga sama, antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, memiliki kasih sayang yang sama, tidak ada perbedaan perlakuannya seperti mengunggulkan anak yang pintar dan memperlakukan buruk anak yang memiliki kemampuan biasa saja. Lalu yang kedua, menyisihkan bagian makanan untuk anggota keluarga yang bermakan. Lalu yang ketiga, memperlakukan peraturan yang sama dalam keluarga. Untuk contoh perilaku adil di rumah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Lanjut, contoh perilaku adil di sekolah yang pertama, tidak membedakan teman. Artinya mau berteman dengan siapapun tanpa pilih kasih. Lalu contoh yang kedua, memberikan sanksi yang sama ketika teman ada yang melanggar atau tidak membeda-bedakan. Lalu yang ketiga, membagi jadwal tiket kelas secara merata. Lalu yang keempat, memberikan nilai sesuai dengan kemampuan, yang mana nilai yang diberikan seorang guru harus sesuai dengan pengetahuan dari siswa tersebut, agar siswa lain itu merasakan keadilan gitu. Harus sesuai dengan prestasi yang dimiliki oleh anak. Lalu berikutnya, contoh perilaku adil di masyarakat. Satu, contohnya ini memberikan hak untuk menyampaikan pendapat untuk semua orang, misalnya ketika rapat desa, yang mana memberikan waktu kepada setiap anggota rapat untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu yang kedua, tidak berpihak kepada suatu tim dalam pertandingan, misalnya di dalam sebuah pertandingan. Sini kan wasit sebagai pemimpin di dalam pertandingan bola tersebut, yang mana wasit tersebut bertanggung jawab untuk memberikan kewenangan hukum dalam sebuah pertandingan. Maka dari itu seorang wasit harus berperilaku adil, tidak berpihak pada suatu tim, sehingga semua anggota mendapatkan suatu hak dan keadilan yang sama pada saat pertandingan. Di sini buka gambar lagi. Di sini gambar tentang apa? Yuk. Kemah. Kemah. Ini merupakan kemah. Anak-anak sedang apa nih? Ngeri tenda. Melaksanakan tugasnya masing-masing kan. Ada bagian masak, ada bagian masang tenda, ada bagian merapikan tas teman-temannya. Ini merupakan perilaku adil atau tidak? Tidak ada kan yang cuma duduk bengong melihat kawannya di sini? Adil. Adil. Nah, ini merupakan perilaku adil, semuanya bekerja. Lanjut gambar kedua. Di sini gambar tentang orang yang ingin apa nih anak-anak? Gotong royong. Gotong royong. Di sini kan semuanya bekerja. Tidak ada yang menjadi mandor atau tidak ada yang cuma melihat temannya bekerja. Ini merupakan perilaku adil ya. Adil. Lalu contoh gambar yang ketiga ini sama kayak yang pertama. Ini hakim. Maka hakim harus berperilaku adil, tidak memihak kepada orang lain, baik itu walaupun yang ini sebagai keluarganya atau kerabatnya ataupun apa, maka dia harus bersifat adil, tidak membeda-bedakan, tidak membelah satu pihak. Lalu setelah itu menyampaikan tentang materi kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Apakah sudah mengerti materi kita tentang apa materi kita pada hari ini? Perilaku jujur, perilaku jujur dan adil. Apakah sudah mengerti semuanya anak-anak? Mengerti. Kalau sudah mengerti, di sini ibu kasih tugas kelompok yang mana kalian uraikan gambar berikut ini sesuai dengan materi yang sudah kalian
kelompok, dua bisa. Ini tugas untuk kelompok 1. Lupakan. Lalu kelompok 2 nih tentang ini dijabarkan itu tentang apa ini. Lalu kelompok ketiga ini apa dijabarkan. Coba buat kelompoknya. Ini depan 1, 2, abang coba takar. Satu kalau mejanya. Ngumpul lah. Coba. Ya. Jelas kan? Di kelompok 1 dijelaskan ya. Nah ini kelompok 1 kelompok nak. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini gambar itu kelompok 1 yang akan dipaparkan di depan, yang dijelaskan di depan kelompok 2 ini. Nah itu. Nah ini kelompok 3. Yang kelompok 2 aku sudah mengerti gambarnya. Paham ini apa ini? Hah? Nah ini 2 tadi, ini 1, 2, 3. Nanti tadi gambarnya ini kelompok 2. Hah? 2 kemungkinan. Oke, kelompok 3 ngerti tak? Ini gambarnya. Ini orang ini sebagai apa nih? Wasit. Nah, wasit. Itu wasit itu tugasnya sebagai apa? Itu dijelaskan. Coba kelompok 1 maju. Maju. Lah. Maju lah. Maju dua-duanya. Oke, di kelompok 1 nih. Gambarnya. Gambar apa nih? Gambar jalan. Di mana tulisannya telah dituliskan suatu jam tangan di perpustakaan pada waktu jam istirahat. Apabila ada yang kehilangan, harap mengambil ke ruang guru setelah jam sekolah. Kalau dari kelompok kami, kelompok 1 melihat gambar dari yang ada di PowerPoint itu, di situ kan telah ditemukan sebuah jam tangan di perpustakaan pada waktu jam istirahat. Apabila ada yang kehilangan, harap mengambil ke ruang guru setelah jam sekolah. Nah, berarti di situ ada yang menaruh pemberitahuan kepada teman-teman yang untuk siswa. Nah, kalau ada seorang siswa yang membaca pengumuman tersebut, maka jika temannya menemukan jam tangannya di perpustakaan, akan dikembalikannya kepada orang yang kehilangan itu. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Benar sekali. Di mana di sini ada seorang menempel suatu pengumuman di papan pengumuman bahwa telah ditemukan sebuah jam tangan itu merupakan perilaku jujur. Karena ini merupakan hak milik orang lain yang ingin dikembalikannya, yang sudah ditemukan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan maju menjelaskan gambarnya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang menurut pemahaman kami dan analisis kami. Ini kejadiannya antara 2 ini. Ini pedagang ini
namun kami memilih dua kategori karena yang pertama di ini antara letak atau mandil itu Bang, kurang timbangan. Terima kasih mereka semua. Baik, menjelaskan makna dari gambar dari kelompok ini adalah seorang pedagang. Yang mana betul tadi kelompok menjelaskan di mana seorang pedagang itu harus bersifat jujur dan adil. Contohnya itu sebagaimana adil di dalam timbangannya, tidak mencurangi pelanggan lainnya. Oke, untuk kelompok 3 silakan maju. Ayo maju, kelompok 3. Baiklah, dari analisis saya sendiri ini adalah seorang wasit yang dimana ada pemain yang melakukan pelanggaran berat kepada pemain lainnya, jadi dengan sanksi kartu merah. Ini seperti itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Baik, di sini kan kelompok 3 gambarnya menunjukkan tentang seorang wasit yang menunjukkan kartu merah. Yang mana wasit memiliki kekuasaan di dalam proses permainan bola tersebut, yang mana apabila pemainnya melakukan kesalahan, maka wasit harus menghukumnya, tidak membeda-bedakan walaupun itu merupakan teman, saudara, maupun hal lain sebagainya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berdiskusi pada hari ini mengenai gambar-gambar yang sudah dipublikasikan pada hari ini. Semoga dari pemberian gambar atau media gambar yang sudah dipublikasikan kepada anak bisa menambah pemahaman anak tentang perilaku jujur dan adil. Lalu kesimpulan materi kita pada hari ini, yang mana ibu menarik 4 poin kesimpulan kita pada hari ini, yang mana kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang mana menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan pribadi dan duniawi. Lalu yang ketiga, kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa ke surga. Lalu yang keempat, kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun kita berada. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa diterapkan oleh anak-anak semua, bisa diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Untuk materi kita pada hari ini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, dimohon untuk anak-anak perhatikan tempat duduknya. Dirapikan. Oke, terapi dimohon untuk tetap kelas memimpin doa pulang. Baik, kawan sekalian, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My baby, na 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 na.